Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Ramadhania, mahasiswi dari program studi profesi nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yang sekarang sedang melakukan praktek klinik keperawatan jiwa dan akan menjelaskan mengenai materi isolasi sosial atau ISOS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isolasi sosial. Isolasi sosial adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dan tidak mampu membina suatu komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Faktor perkembangan dan sosial budaya merupakan faktor predisposisi yang terjadi seperti perilaku isolasi sosial. Untuk tanda dan gejala dari isolasi sosial yang dapat klien atau orang sekitar kita sampaikan, yaitu pasien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Pasien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Pasien mengatakan tidak ada hubungan yang berarti dengan orang lain. Pasien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Pasien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Pasien merasa tidak berguna. Pasien tidak yakin dengan kehidupan yang sedang dijalaninya. Dan data objektif atau data yang dapat kita lihat secara visual, yang dapat kita amati, pasien biasanya bertingkah laku apatis, ekspresinya sedih, menghindari orang lain, menyendiri, atau biasa kita sebut sebagai introvert atau biasa bahasa gaulnya, komunikasi yang kurang atau bahkan tidak ada. Klien tidak dapat bercakap atau berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan perawat sekalipun. Tidak ada kontak mata, klien sering menunduk, berdiam diri di suatu tempat atau sudut yang terpisah, seperti di kamar atau di pojokan. Dan klien biasanya kurang bergerak atau kurangnya mobilitas fisik. Selanjutnya ada faktor penyebab dari isolasi sosial. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor biologis, hal di mana faktor herediter menjadi faktor utama, yaitu adanya riwayat keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan, adanya risiko bunuh diri, riwayat penyakit atau trauma di kepala, dan riwayat penggunaan nafza atau zat berbahaya seperti narkoba. Selain itu, ditemukannya adanya kondisi psikologis otak melalui pemeriksaan CT scan dan hasil pemeriksaan MRI untuk melihat gangguan struktur dan fungsi otak. Yang kedua ada faktor psikologis. Pasien ISOS seringkali mengalami suatu kegagalan saat memperoleh keinginan atau harapan. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya konsep diri, hal yang pada akhirnya akan dapat berdampak pada saat membina hubungan dengan orang lain. Coping individual yang digunakan pada pasien dengan isolasi sosial dalam mengatasi masalahnya biasanya adalah maladatif. Perilaku isolasi sosial yang muncul akibat dari adanya perasaan bersalah atau menyalahkan lingkungan. Adanya perasaan bersalah atau menyalahkan lingkungan sehingga pasien merasa tidak ada perasaan percaya diri dan tidak pantas berada di antara orang lain dan lingkungannya. Faktor psikologis lain yang dapat menyebabkan ISOS adalah kegagalan dalam melakukan tugas perkembangan, kegagalan dalam tugas perkembangan yang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan diri yang menyebabkan isolasi sosial. Yang kedua ada faktor presivitasi. Pada pasien yang mengalami ISOS dapat ditemukan adanya pengalaman negatif yang tidak menyenangkan terhadap gambaran dirinya, ketidakjelasan peran yang dimiliki, serta mengalami krisis identitas. Pengalaman kegagalan yang berulang dalam mencapai harapan atau cita-cita, serta kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun dari keluarga serta lingkungan sekitar. Untuk penanganan atau penata laksanaan dari isolasi sosial, kita dapat melakukan mulai dari terapi farmakologi. Untuk penderita skizofrenia biasanya diberikan antipsikotik. Prinsip pemberian farmakologi terapi pada skizofrenia adalah start slow, go slow, di mana
Dari dosis rendah ditingkatkan sampai dosis optimal, kemudian diturunkan perlahan untuk pemeliharaan. Biasanya obat-obatan yang digunakan seperti Dan yang kedua ada terapi psikososial. Salah satu dampak skizofrenia adalah sulit menjalin hubungan sosial. Tetapi ada terapi psikososial yang bertujuan agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti membina pasien untuk mulai dari diri kita sendiri sebagai perawat untuk mengajaknya mengobrol, menanyakan kendala, menanyakan perasaan sekarang, dan mulai mengajak mengobrol dengan kita dan dilanjutkan dengan orang-orang sekitar mulai dari 1 atau 2 orang selanjutnya. Yang ketiga itu ada rehabilitasi. Di dalam rehabilitasi terdapat beberapa kegiatan seperti menyanyi, melukis, mengaji, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada terapi aktivitas kelompok atau TAK yang sangat efektif dalam mengubah perilaku karena di dalam kelompok terjadi interaksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Jadi untuk interaksi sosial atau komunikasi pasien dapat ditingkatkan dalam kegiatan terapi aktivitas kelompok. Dan yang kedua itu ada konsep dasar asuhan keperawatan jiwa. Untuk proses keperawatan, yang pertama ada pengkajian. Kita dapat melakukan wawancara dan anamnesis terhadap pasien, keluarga, dan perawat untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat. Yang kedua itu melakukan pengamatan secara langsung terhadap pasien mengenai permasalahan yang sedang dihadapi pasien. Yang ketiga itu adalah melakukan penilaian fisik dan mengukur tanda-tanda vital. Dan yang keempat itu adalah penilaian status psikososial dan status mental. Yang kelima adalah mencari data sekunder dengan cara mengumpulkan data tentang status dan catatan perkembangan serta rekam medis pasien. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai laporan pendahuluan isolasi sosial atau ISOS keperawatan jiwa. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.